Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayuhat tullab, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali walaupun masih dalam suasana online ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cepat mengangkat wabah corona ini sehingga kita bisa berkumpul lagi ya di ma'had yang kita cintai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar nahwu kitab Al-Ajurumiyah karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Nah, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ya, wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf bibni Ajurrum al-Maulud fi sanati 72 wa 600 wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyyah rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif penyusun, yakni siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum Al-Maulud fi sanati 72 wa 600. Beliau dilahirkan pada tahun 672 wal mutawaffa, dan beliau wafat fi sanati 23 wa 700 min al-hijrah. Beliau wafat pada tahun 723 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Anwa'ul kalam, jenis-jenis kalam. Sebelum masuk pada jenis-jenis kalam, beliau jelaskan apa itu kalam. Al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam adalah lafaz al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberikan faedah secara sempurna, bil wad'i sesuai dengan ya, tata bahasa Arab. Ya, bil wad'i dengan tata bahasa Arab. Nah, ya. Jadi pada kalam itu ada 4 ya. Ada 4 perkara. Ya. Ada 4 syarat atau 4 perkara yang harus terpenuhi padanya ya, sehingga sebuah kalimat itu dikatakan kalam. Ya. Yang pertama adalah al-lafdhu ya. Hendaknya kalam itu an yakunal kalamu lafzan. Hendaknya kalam itu berupa lafaz. Apa itu lafaz? Ya, lafaz itu apa? Ya, suara yang mengandungi sebagian huruf-huruf hijaiyah. Hendaknya dia harus ya merupakan suara. Ya. Maka apa? Isyarat itu bukan termasuk kalam. Ya, menurut ahli nahwu ini ya. Menurut ahli nahwu ya, menurut apa ahli nahwu, karena yang beliau sampaikan ya, kalam di sini adalah kalam menurut ahli nahwu, karena kalam itu ada 2 ya, ada 2 makna. Yang pertama menurut ahli bahasa, yang kedua menurut ahli nahwu. Menurut ahli bahasa, kalam adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi faedah ya, ungkapan yang darinya itu diperoleh suatu faedah. Nah, sawa'un akana lafzan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarah ya, baik itu berupa lafaz ya maupun selain dari itu seperti tulisan ya.
isyarat, ya. Itu menurut ahli bahasa merupakan kalam. Yang penting dia ya bisa diperoleh darinya faedah. Nah, beda dengan ahli nahwu, ya. Kalau ahli nahwu ya pengertian kalam seperti yang disampaikan oleh musannif tadi, ya, huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kemudian yang kedua al murakkab, ya. Kalam itu an yakun al kalamu murakkaban, hendaknya kalam itu ya murakkaban, ya, tersusun. Nah, tersusun dari dua kata atau lebih, ya, dua kata atau lebih. Nah, Muhammadun talibun, Muhammadun dhahaba ilal masjid. Nah, kemudian yang ketiga al-mufid, hendaknya kalam an yakun al-kalamu mufidan, ya, hendaknya kalam itu ya memberikan faedah, memberikan faedah. Orang yang lawan bicara itu faham apa yang ya didengarnya. Kalau orang yang diajak bicara atau orang yang mendengarkan ucapan itu faham, ya maka dia adalah kalam, ya. Contohnya tadi Muhammadun talibun, Muhammad seorang talib, Muhammad seorang pelajar, ya. Orang yang mendengarkan faham, sudah, oh, berarti Muhammad talib, sudah selesai, tidak menunggu-nunggu lagi, ya, tidak menunggu-nunggu penjelasan lagi, ya. Beda dengan Muhammad akala, Muhammad makan, ya. Makan apa? Makan apa? Ya, karena akala ini kan fi'il mutaaddi, fi'il yang butuh objek. Muhammadun akalal khubaza, Muhammadun akalal khubaza, Muhammad makan roti, sudah berfaedah. Nah, seperti itu. Kemudian bil wad'i, yang ketiga bil wad'i, dengan tata bahasa Arab, ya. Hendaknya susunan kalam itu ya sesuai dengan bahasa Arab, ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya, ataupun ya kalimat-kalimatnya ya dari kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah, ya, bukan dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Inggris, ya, walaupun tersusun, walaupun lafadz ya diucapkan, walaupun memberikan faedah, tapi kalau peletakannya ya itu tata bahasanya itu bukan dari bahasa Arab, maka dia bukan kalam, ya. Misalnya apa? Apa misalnya? Teacher office gitu, ya, kantor guru, seperti itu, ya. Itu bukan apa? Bukan peletakan orang Arab, maka dia bukan kalam. Paham ya? Jadi kalam itu harus ada 4 hal ini. An yakuna lafdhan, an yakuna murakkaban, an yakuna mufidan, an yakuna bil wad'il arabi. Nah, itu kah kalam. Paham ya kalam? Wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun yang memberikan faedah ya sesuai dengan tata bahasa Arab. Nah, kemudian wa aqsamuhu thalathatun, ya. Dan macam-macam kalam itu ada 3, ya. Macam-macam kalam itu ada 3. Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, wa harfu ja'a li ma'nan. Isim, fi'il, huruf ja'a li ma'nan. Nah, jadi unsur kalam
itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Ya, dalam Al-Quran, dalam hadis itu tidak lepas dari isim, fi'il, dan huruf. Huruf yang memberikan makna tentunya. Nah, paham ya? Jadi ini jenis-jenis atau unsur-unsur yang ada dalam kalam. Ya. Ya, tadi kalam sudah tahu definisinya. Kemudian unsur-unsur kalam itu apa saja? Ya, di sini sudah dijelaskan isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau jelaskan satu persatu. Fal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhulil alif wal lami wa hurufil khafdhi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. Kemudian beliau sebutkan ya, ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Ya, ciri-ciri atau tanda-tanda isim, ya, isim bisa diketahui dengan yang pertama bil khafdhi, kasrah. Ya. Jadi kalau ya ada kata kok dia itu bisa dikasrah, maka dia isim. Kemudian yang kedua wat tanwin. Yang kedua bisa ditanwin. Ya, kalau ada kata menerima tanwin, dia bisa ditanwin, contohnya Muhammadun, ya, maktabun, ya, maka dia isim. Kemudian ciri atau tanda selanjutnya wadukhulil alif wal lam, bisa dimasuki alif dan lam, ya, alkitabu, ya, ya, bisa dimasuki dengan alif lam, maka dia ya adalah isim. Wa huruful khafdhi, ya, wa huruful khafdhi, dan huruf khafat, ya, dia bisa diawali dengan huruf khafat, huruf jar. Ya. Ada kata ya bisa diawali dengan huruf jar, maka dia adalah isim. Dan huruf jar itu diantaranya min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Ya. Minal masjidi, al masjid, ya, bisa diawali dengan min, berarti al masjid itu isim. Kemudian wa huruful qasam, ya, isim bisa didahului dengan huruf qasam. Ya, contohnya huruf qasam diantaranya apa? Wawu, ba, dan ta. Misalnya wallahi, ya, berarti ya, lafzul jalal Allah adalah ya termasuk isim karena bisa didahului dengan huruf qasam. Nah, ya itu diantara tanda-tanda isim. Apa tadi? Yang pertama bisa dikasrah, menerima kasrah al-khafd. Kemudian tanwin, bisa tanwin, kemudian bisa dimasuki alif dan lam, kemudian bisa dilalui dengan huruf jar dan bisa dilalui dengan huruf qasam. Nah, ya. Kemudian setelah beliau jelaskan tanda-tanda isim, kemudian beliau menyebutkan wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinah, dan fi'il bisa diketahui dengan qad, wasin, wa sawfa, dan ta ta'nits as-sakinah. Nah, kemudian beliau jelaskan tanda-tanda fi'il. Ya, fi'il itu bisa diketahui dengan qad, ya. Dia bisa dimasuki kata qad. Nah, qad qamat, ya. Qad qamatis shalah, berarti qamat itu fi'il. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki dengan qad. Kemudian sin, ya. Sin ini dia merupakan tanda fi'il, ya. Saya ya'lamun, berarti ya'lamuna ini adalah fi'il. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki dengan sin, ya. Artinya kelak, ya. Ya, artinya akan litanfis akan datang. Saya ya'lamun, mereka akan mengetahui. Dan sin ini khusus masuk pada fi'il mudhari'. Adapun qad tadi bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Wa sawfa, dan sawfa, ya. Jadi fi'il itu diketahui ya ketika dia bisa dimasuki kata sawfa, ya. Sawfa ya'lamun,
Ya, kelak dia akan mengetahui. Wa ta'i ta'nits as-sakinah, dan tak ta'nis as-sakinah. Qamat, ya, apalagi katabat, ya, maka dia itu fi'il. Ya. Nanti jika ketemu kata yang bisa dimasukkan qad, sin, saufa, atau ya dia bersambung dengan tak ta'nis as-sakinah, maka dia adalah fi'il. Kemudian huruf, wal hurufu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu adalah apa-apa yang tidak pantas atau tidak cocok bersamanya tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il, ya. Contohnya min itu kan huruf. Al min, ya, enggak cocok. Ya. Minin, tanwin, enggak cocok. Ya. Dan tidak pula cocok dimasuki tanda-tanda fi'il. Ya, contohnya qad min, samin, ya, saufa min, minat, ya, tidak cocok. Maka ketika ada kata yang tidak cocok dimasuki tanda isim maupun tidak cocok dimasuki tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Nah, paham ya? Ilahuna sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.